Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar malam hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kembali berjumpa dengan saya Bung John LT di channel khusus yang menyajikan informasi, ulasan, dan analisa seputar sepak bola. Dan malam hari ini kita akan bahas satu topik terkait dengan kekuatan antar lini timnas kita yang belum seimbang dan apa saja PR yang harus dibenahi oleh Coach STY terhadap timnas kita, terutama pada dua lini yang kita anggap masih menjadi titik lemah dari timnas kita. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya mohon dukungan like dan subscribe dari teman-teman untuk mendukung channel saya. Bila sudah, terima kasih dan mari kita lanjutkan. Jadi teman-teman, kita saksikan bersama kemarin ketika timnas kita berhadapan dengan Irak. Di babak pertama luar biasa permainan timnas kita, karena tentu saja stamina, fisik, dan juga semangat timnas kita masih sedang bagus sekali ya. Di babak pertama kita menguasai pertandingan dengan penguasaan bola yang cukup tinggi, saya lihat lebih dari 50%. Namun hal berbeda kita lihat ketika di babak kedua. Jadi saya melihat ada dua titik lemah di timnas kita yang masih harus menjadi PR Coach STY dan tim pelatih tentunya untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan itu sebelum nanti berhadapan dengan Filipina di pertandingan terakhir hari Selasa nanti, teman-teman. Jadi saya melihat pertama yang menjadi titik lemah kita adalah lini belakang, teman-teman. Jadi ukurannya kalau kita melihat lini belakang itu sederhana saja. Kalau masih terjadi gol berarti lini belakang kita belum bagus. Lini belakang itu terdiri dari apa saja? Ya, pertama back, kemudian kiper. Dan persis kemarin yang kita saksikan, beberapa blunder itu dilakukan oleh pemain belakang kita, oleh back. Kita lihat kemarin tangan Justin Hubner menyentuh bola di titik penalti dan akhirnya wasit meniup peluit untuk dilakukan eksekusi penalti, dan itu yang membuat kita tertinggal 1 gol. Dan gol pertama itu sekaligus mulai merubah ritme pertandingan kemarin itu, teman-teman. Lalu blunder yang berikut itu juga dilakukan oleh Jordi Amat, kemudian 2 kali blunder juga dilakukan oleh penjaga gawang kita, yaitu Hernando Ari. Jadi lini belakang itu patut mendapat perhatian serius dari Coach STY untuk diperbaiki. Saya pikir kita masih punya kiper lainnya selain Hernando, yaitu Adi Satrio. Saya pikir Coach STY boleh mempertimbangkan kiper ini karena ketika dia berapa kali turun untuk menggantikan posisi Hernando Ari, dia bermain cukup baik. Jadi saya pikir harus dicoba dalam pertandingan besok. Bila perlu dia turun di starting line up, teman-teman. Itu menurut saya. Kemudian di back, karena ada punishment untuk Jordi Amat karena kesalahan dia kemarin sehingga mendapat kartu merah, maka otomatis dia harus diganti oleh pemain lain. Dan kita tentu saja punya optimisme karena yang menggantikan ini level permainnya di atasnya Jordi, yaitu Jai Ijaz, teman-teman. Kemudian amunisi baru yang juga nanti akan memperkuat lini belakang, yaitu Kelvin Verdong. Kemarin Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi sudah menjawab pertanyaan wartawan kemarin, dan beliau optimis bahwa Kelvin akan turun juga. Jadi ini angin segar buat kita, harapan besar buat kita bahwa mudah-mudahan lini belakang secara khusus back tidak menjadi masalah lagi. Lalu untuk kiper tadi solusinya saya pikir tadi Adi Satrio boleh dicoba oleh Coach STY. Jangan masukkan Hernando dulu kalau mental dia belum siap lagi, karena kemarin kan sangat merasa bersalah kan. Sebaiknya dia dicadangkan saja dulu, kasih kesempatan ke kiper yang lain, yaitu Adi Satrio. Kemudian lini kedua yang saya anggap masih menjadi titik lemah kita adalah lini depan atau lini penyerang kita. Kemarin kita melihat, payah sekali, mereka tidak bisa berkreasi terlalu banyak ya. Mungkin saya pikir ini faktor stamina juga ya, stamina, dan mungkin ada faktor lain juga yaitu tekanan juga, karena walaupun kita bermain di kandang kita sendiri di mana dukungan supporter itu menjadi satu vitamin tambahan, tapi kadang-kadang justru itu bisa menjadi beban juga untuk pemain kita karena mereka dipaksa untuk harus menang kan. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai menjadi beban buat pemain kita. Mereka harus menikmati permainan, bermain enjoy, lakukan apa yang menjadi strategi dan taktik dari Coach STY.
Saya pikir itu. Jadi kalau lini depan kemarin kita lihat di starting line up, Coach STY menurunkan Ragnar Orotmangun, kemudian Rafael Struijk dan Marcelino. Saya pikir kali ini mungkin boleh dicoba Yance Sayuri di starting line up supaya ada warna yang berbeda, karena pemain ini punya kecepatan. Jadi dia ketika masuk di area pertahanan lawan dan mengacak-acak, itu sudah memberikan tidak hanya satu warna, tapi sudah cukup memberikan shock terapi juga untuk pertahanan lawan, bahwa gila nih, kalau mereka tidak hati-hati itu bisa diobok-obok oleh penyerang kita. Jadi saya pikir boleh Coach STY mencoba untuk masukkan dulu Yance Sayuri di babak pertama. Setelah babak kedua mungkin dia akan berpikir untuk mengganti Yance dengan siapakah, mungkin dengan Ragnar atau dengan Marcelino, karena kan posisi Ragnar dan Marcelino kalau kita amati di beberapa pertandingan itu kan bisa saling bergantian tuh. Mereka bisa bermain di dua posisi, di kanan dan kiri kan. Dan Rafael Struijk selalu di posisi tengah. Jadi teman-teman, saya pikir dua lini ini yang harus menjadi catatan perbaikan dari Coach STY. Ya, kita belum melihat goal getter yang benar-benar menjadi andalan kita. Jadi kita berharap banyak di 3 pemain depan ini, dengan tentu berapa pemain pelapis seperti Yance Sayuri, kemudian Malik Rizaldi. Saya pikir boleh juga dicoba, karena kalau mereka tidak pernah dicoba, kita belum bisa mengukur sejauh mana kemampuan mereka, terutama untuk Malik Rizaldi yang baru pertama kali dipanggil ke timnas ini, teman-teman. Jadi saya pikir Coach STY harus bisa mencoba juga, karena kalau dia baru pertama main begini, memang di satu sisi masih ada perasaan grogi atau perasaan waduh, ini bagaimana nih, bisa atau tidak. Tapi di lain sisi dia pasti punya motivasi yang berlipat ganda juga untuk membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipilih Coach STY. Jadi saya pikir dia harus dicoba, teman-teman. Itu menurut saya, tentu ini tentu dari opini saya secara pribadi ya. Kalau teman-teman punya opini yang berbeda, boleh sampaikan saja di kolom komentar, karena ini kan diskusi yang terbuka, teman-teman. Jadi saya pikir itu dua lini yang harus menjadi perhatian Coach STY untuk memperbaiki timnas kita sebelum nanti berhadapan dengan Filipina, karena kita tahu pelatih Filipina yaitu Tom Saintfiet ini sudah mengancam kita, sudah membuat saywar ya, bahwa dia akan berjuang untuk mengalahkan kita supaya memberi keuntungan bagi Vietnam untuk maju di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi sudah terang-terangan dia mendukung Vietnam. Nah, tapi kita juga bersyukur bahwa pelatih Irak yaitu Jesus Casas itu juga mendukung kita. Dia juga tidak akan main-main di pertandingan terakhir, walaupun kita tahu Irak sudah lolos. Tapi dia berjanji kemarin ke timnas kita bahwa dia akan menyulitkan Vietnam, dan Irak pun akan meraih poin penuh lagi di Basra. Sehingga harapan kita, mudah-mudahan peluang kita untuk lolos tetap masih ada. Karena kita punya 2 opsi untuk lolos, teman-teman. Yang pertama, kalau kita sudah menang lawan Filipina, maka apapun yang terjadi di Basra, walaupun Vietnam menang sekalipun melawan Irak, kita tetap lolos. Itu opsi pertama. Lalu opsi kedua, seandainya amit-amit nih, jangan sampai terjadi, tapi seandainya terjadi bahwa kita kalah melawan Filipina, sedangkan Irak berhasil menang juga atas Vietnam, maka otomatis kita yang lolos, karena selisih poin antara kita dengan Vietnam adalah 1. Kita 7, Vietnam 6. Karena sama-sama tidak dapat poin, sama-sama kalah, maka kita yang lolos mendampingi Irak. Itu hitung-hitungannya, teman-teman. Jadi mari kita berdoa, kasih dukungan yang maksimal, motivasi buat timnas kita supaya mereka berjuang secara serius, secara maksimal untuk timnas kita di hari Selasa nanti, tanggal 11 Juni 2024, teman-teman. Sekian dulu video saya malam hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah mampir menonton video saya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.